Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Fitri. Dan hari ini kita akan mempelajari pelajaran matematika kelas 10, yaitu sifat-sifat bilangan bulat pangkat positif. Minggu kemarin, kita sudah mempelajari pengertian pangkat bulat. Nah, ini bilangan berpangkat ya. Rumusnya apa? Rumusnya adalah AN sama dengan A kali A kali A kali A kali A sebanyak N. Ya. Dan N adalah A bilangan pokok dan N-nya adalah pangkat. Jadi, bilangan berpangkat adalah bilangan yang dikalikan sebanyak pangkat. Ya, bilangan yang dikalikan sebanyak pangkat. Contohnya, hitunglah nilai dari 5 pangkat 4 sama dengan, jadi 5-nya berarti ada 4 kali, bukan 5 kali 4. Nah, jadi 5 pangkat 4 sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5. Nah, kalau dihitung berapa? 5 kali 5 sama dengan 25. 25 dikalikan 5 lagi berapa? 125. Dikalikan 5 lagi berapa? Sama dengan 625. Nah, bisa dimengerti? Kita lanjutkan lagi contoh yang kedua. Nah, ini. Bilangan pecahan. 1/3 pangkat 3. Nah, berarti 1/3-nya ada 3 kali. 1/3 pangkat 3 sama dengan 1/3 kali 1/3 kali 1/3. Sama dengan 1/27. Ya. Sudah jelas? Nah, kita lanjutkan ke sifat-sifat bilangan dengan pangkat positif. Nah, ini jika M, N elemen dari bilangan asli dan A, B elemen bilangan real, maka berlaku sifat berikut. Nah, pertama, sifat perkalian. Rumusnya apa? Rumusnya adalah A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N, dengan A tidak sama dengan 0. Nah, untuk perkalian ini bisa pangkatnya dijumlahkan karena apa? Bilangan pokoknya harus sama. Harus sama, diingat-ingat harus sama. Kalau berbeda berarti tidak bisa. Setelah itu dilanjutkan ke sifat yang kedua, sifat pembagian. Rumusnya apa? A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Dan A-nya tidak sama dengan 0. Sama dengan sifat perkalian, A-nya bilangan pokoknya harus sama. Selanjutnya, sifat ketiga, sifat perpangkatan. Rumusnya A pangkat M dipangkatkan lagi N sama dengan A pangkat M dikali N. Ya. Kalau sifat perpangkatan ini berarti pangkatnya diapakan? Pangkatnya dikalikan. Setelah itu kita lanjutkan ke sifat yang keempat, sifat perpangkatan dari perkalian 2 atau lebih bilangan. Rumusnya A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Nah, ini bilangan pokoknya berbeda ya. Ada A sama B. Bisa lebih dari 2 atau A kali B kali C. Ingat-ingat ya. Jadi ini dipangkatkan sendiri-sendiri. Kita lanjutkan yang kelima. Perpangkatan bilangan pecahan.
Rumusnya A per B pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Nah, kalau bentuk pecahan seperti ini, nah, atas dan bawah itu dipangkatkan sendiri-sendiri. Kita lanjutkan ke contoh. Nah, ini 10 pangkat berapa itu? Karena tidak ada pangkatnya, berarti itu pangkatnya 1. Dikali 10 pangkat 3 sama dengan berapa? Nah, kalau soal yang ini menggunakan sifat yang mana? Nah, sifat perkalian. Dengan rumus A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Dari soal diketahui A-nya berapa? A-nya 10. M-nya berapa? Itu yang pertama itu pangkatnya berapa? Pangkatnya 1. Terus yang A kedua pangkatnya berapa? N-nya itu 3. Nah, jadi A-nya 10, M-nya 1, dan N-nya sama dengan 3. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus. 10 kali 10 pangkat 3 sama dengan 10 pangkat 1 ditambah 3. Sama dengan 10 pangkat 4. Nah, kita lanjutkan ke soal yang kedua. 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2 sama dengan, nah, bentuk seperti ini menggunakan sifat yang kedua, yaitu sifat pembagian. Ya, rumusnya A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Sudah diketahui ya, A-nya berapa? 5. M-nya berapa? 4. N-nya berapa? 2. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Jadi 5 pangkat M-nya 4 dikurangi N-nya 2 sama dengan 5 pangkat 2. Sudah ngerti ya? Kalau perkalian berarti pangkatnya ditambah. Kalau pembagian pangkatnya dikurangi. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. B pangkat 2 dipangkatkan lagi. Berarti menggunakan rumus apa? Rumus perpangkatan. Rumusnya apa? A pangkat M dipangkatkan lagi N sama dengan A pangkat M kali N. Berarti itu pangkatnya dikalikan. Jadi B pangkat 2 dipangkatkan lagi 3 sama dengan B pangkat 2 kali 5 sama dengan B pangkat 6. Maaf ya, itu salah ketik ya. B-nya itu pangkat 6 karena 2 kali 3 sama dengan 6. Ya, kita lanjutkan ke contoh yang selanjutnya itu A kali B pangkat 3 sama dengan rumusnya A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Berarti itu yang perpangkatan lebih dari satu bilangan, lebih dari 2 bisa. Jadi A kali B pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 kali B pangkat 3. Nah, sekarang kita lanjutkan yang terakhir, ini contoh yang terakhir. Nah, ini ya, 2 pangkat 3 dibagi 3, pangkat 5 dibagikan lagi pangkat 2. Berarti ini adalah rumus dari bilangan pangkat pecahan. Rumusnya ada di situ. Hasilnya adalah kalau perpangkatan berarti dikalikan 2 pangkat 3 dikali 2. Dibagi 5 pangkat 5, 3 dipangkatkan 5 kali 2 sama dengan, nah, 2 pangkat 3 kali 2, 6. Dibagi 3 pangkat 5 kali 2, 10.
Nah ini ada contoh lagi menyederhanakan bentuk di bawah ini. Nah ini biasanya bentuknya soal campuran. Nah ini 2 pangkat 5, 2 pangkat 4 dipangkatkan lagi 5. Dikali, titik itu sama dengan kali ya, dikali 2 pangkat 3. Berarti itu menggunakan berapa rumus? Ada 2 rumus. Yang pertama, itu adalah menggunakan rumus sifat perpangkatan. Ya, karena 2 pangkat 5 2 pangkat 4 dikali dipangkatkan lagi pangkat 5. Itu menggunakan rumus perpangkatan. Nah, itu. Yang kedua, karena ada kali, berarti ada rumus perkalian, yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Yang 2 pangkat 4 dipangkatkan lagi 5 sama dengan 2 pangkat 4 kali 5. Nah, itu dikalikan 2 pangkat 3. Nah, yang itu 2 pangkat 4 kali 5 berapa? Pangkatnya 20. Dikalikan 2 pangkat 3. Nah, terus yang itu menggunakan rumus sifat perkalian, yaitu kalau kali berarti pangkatnya diapakan? Ditambah. Berarti 2 pangkat 20 ditambah 3 hasilnya berapa? 2 pangkat 2, 3. Sudah jelas ya? Ini bentuk campuran loh ya. Harus diingat-ingat rumusnya. Kita lanjutkan lagi ke soal yang kedua. Nah, ini tadi yang perkalian, ada pembagian loh. Ada berapa ini? Ada dua bentuk juga. Yang pertama adalah 3B pangkat 2 dipangkatkan 3. Karena itu ada kurung, berarti yang di dalam kurung itu semuanya pangkat 3. Dibagi 9B pangkat 2. Sama dengan, nah itu. Karena ada kurungnya, berarti dikalikan yang ada pangkat di luar kurung. 3 pangkat 3 dan B-nya itu pangkat 2, karena perpangkatan dikalikan lagi 3. Dibagi 9B pangkat 2. Nah 9 ini karena ada bilangan pokok 3, berarti 9 harus diubah menjadi bentuk pangkat juga. Berapa? Kalau 9 sama dengan berapa? 3 pangkat 2 sama dengan 9. Sama kan? 9 itu sama dengan 3 pangkat 2. Ya, itu ya 9-nya diganti 3 pangkat 2. Jadi 3 pangkat 2 kali B pangkat 2. Terus sama dengan, karena ada kurungnya itu, dikalikan 3 pangkat 3 kali B pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2 dan B pangkat 2. Nah, di situ karena dibagi berarti 3 pangkatnya apa? Kalau dibagi berarti pangkatnya dikurangi. Yaitu, nah ini 3 sendiri dan B sendiri. Ya, bilangan pokoknya harus sama. Jadi 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2 berarti 3 pangkat 3 dikurangi pangkat 2. Dan B-nya, B yang di depan adalah B pangkat 6 dibagi B pangkat 2. Berarti B pangkat 6 dikurangi pangkat 2. Sama dengan 3. Yang itu 3 dikurangi 2 berapa? 1. Dan B-nya itu 6 dikurangi 2, 4 ya. Itu salah tulis, maaf lagi ya. B-nya itu mestinya pangkat 2. Dan bisa ditulis lagi 3B pangkat 4. Nah, ini contoh yang terakhir. Semoga kalian bisa paham
dan harus dihafalkan rumus-rumusnya di rumah. Jangan lupa belajar dan jangan lupa mengerjakan tugas. Nah, ini soal latihan. Sederhanakan bentuk bilangan huruf pangkat di bawah ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.